Look at this guy. He's one of the sun. Halo coy, bersama Cupeng di sini dan kita ada di Tinta Dunia. Alur cerita film yang akan kami sajikan kali ini adalah film yang berjudul Free Guy. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini adalah sebuah film yang menceritakan seorang NPC di dalam sebuah game yang mengira kalau dirinya adalah seorang manusia nyata. Sekedar informasi, NPC adalah kepanjangan dari non-player karakter atau karakter non-player. Pada awal film menceritakan kehidupan rutin karakter game yang bernama Guy. Dia hidup dalam sebuah game yang bernama Free City, tapi dia tidak menyadari kalau dunianya adalah sebuah game. Game Free City merupakan game yang sangat populer dan dimainkan di seluruh dunia. Di dalam game tersebut, Guy merupakan seorang teller bank. Dia bersahabat dengan seorang security yang bernama Buddy. Suatu ketika, Guy terpesona oleh seorang wanita yang memakai kacamata. Dia lalu memberitahu sahabatnya, tapi Buddy mengingatkan kalau Guy tidak bisa mendekati orang yang memakai kacamata. Orang-orang yang memakai kacamata adalah player, tapi mereka tidak mengetahui hal tersebut karena mereka adalah NPC. Yang mereka ketahui hanyalah mereka dilarang untuk berhubungan dengan orang-orang yang memakai kacamata, karena mereka diprogram demikian. Karena ketertarikannya kepada orang yang memakai kacamata, akhirnya Guy pun nekat untuk mencuri kacamata dari orang lain. Setelah dia memakai kacamata tersebut, dunianya benar-benar berubah. Dia bisa mengetahui level dan kemampuan apa saja yang dimilikinya melalui kacamata tersebut. Kejadian tersebut diketahui oleh seorang programmer yang bekerja di perusahaan pengembang Free City yang bernama Case. Dia lalu memberitahu teman kerjanya yang bernama Moser. Mereka lalu masuk ke dalam game untuk membunuh Guy supaya programnya bisa terreset. I tire of these games, Keys. Beberapa saat kemudian di dunia nyata, wanita yang bernama Millie menemui Case. Dia menemukan bukti kalau N1 yang merupakan pemilik perusahaan dari pengembang game Free City sudah memakai kode dari game Live Itself yang dulu mereka buat dan memasukkannya ke dalam game Free City. Millie memohon agar Case membantunya untuk mengambil data tersebut supaya mereka mempunyai bukti untuk menuntut N1. Tapi Case menolaknya karena saat ini dia bekerja di perusahaan milik N1 dan merasa kalau tuduhan Millie kepada N1 tidak berdasar. Besoknya di dalam game Free City, Millie terlihat sedang mengawasi suatu tempat. Ternyata wanita yang disukai Guy adalah karakter game yang dimainkan Millie. Dia lalu dikagetkan oleh kedatangan Guy. Karena itulah mereka ketahuan oleh para penjaga. Mereka lalu kabur ke markas milik Millie. Di sana Millie memarahi Guy karena dia sudah mengacaukan rencananya. Guy lalu beralasan kalau dia hanya mengikuti Millie untuk mencoba berkenalan dengannya. Guy lalu menanyakan kenapa Millie mengawasi tempat tersebut. Millie lalu mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dia ambil di tempat tersebut. Guy yang merasa bersalah lalu meminta maaf dan berjanji untuk membantu Millie.
Tapi Millie mengatakan jika Guy ingin membantunya, setidaknya dia harus berlevel 100. Karena saat ini Guy hanya berada di level 1. Guy lalu menanyakan cara agar dia bisa menaikkan levelnya. Millie lalu memberitahu karena ini adalah game Pre-Cheaty, Guy bisa melakukan kejahatan untuk menaikkan levelnya. Tapi Guy menjawab kalau dia tidak bisa melakukan kejahatan karena dia adalah orang baik. Millie pun merasa aneh karena ada seorang player yang tidak melakukan kejahatan di dalam game Pre-Cheaty. Tapi dia tetap memberitahu jika Guy tidak ingin melakukan kejahatan, maka Guy bisa melakukan kebalikannya untuk menaikkan levelnya. Beberapa saat kemudian, Guy lalu mulai menaikkan levelnya dengan membantu orang-orang yang ada di Pre-Cheaty. Karena biasanya untuk menaikkan level, para player selalu melakukan kejahatan di Pre-Cheaty dan Guy malah melakukan kebalikannya. Dia pun menjadi populer di dunia nyata. Orang-orang pun penasaran siapa yang memainkan karakter tersebut. Tentu saja Guy tidak mengetahui hal tersebut karena dia hanyalah sebuah program di dalam game Pre-Cheaty. Beberapa saat kemudian, melalui sebuah pesan teks, Millie memohon kepada Case untuk membantunya. Tidak lama, Millie yang dibantu oleh Case masuk ke pusat data yang berada di dalam game Pre-Cheaty untuk bisa mengambil bukti yang dia cari. Pada saat Millie bisa mengambil data yang dia perlukan, alarm berbunyi dan dia ketahuan. Saat para penjaga mencoba menangkap Millie, tiba-tiba Guy datang untuk membantunya. What are you doing here? They may try and make your own kind of Definitely go! What? It's 2 bucks. Mereka akhirnya bisa melarikan diri, tapi Millie kehilangan data yang dia ambil sebelumnya. Case yang mengawasi Millie merasa heran mendengar Millie dibantu oleh Guy, karena tidak ada player lain selain Millie di sana. Di dunia nyata, tidak lama N1 datang ke kantor miliknya. Dia lalu memberitahu kalau Pre-Cheaty 2 akan segera dirilis. Di sana diketahui juga kalau Millie sedang menggugat N1, tapi Millie tidak memiliki bukti. Case yang penasaran dengan orang yang membantu Millie lalu mulai mencari data tentang Guy, dan akhirnya dia menemukan sesuatu. Setelah berhasil kabur, Millie dan Guy pergi ke markas milik Guy. Millie agak terkejut karena Guy bisa menaikkan levelnya dengan cepat. Setelah itu, Guy lalu mengajak Millie untuk berjalan-jalan, dan ternyata mereka menyukai banyak hal yang sama. Karena Millie menyukai Guy, dia mengajaknya untuk bertemu di dunia nyata. Guy mengiyakan perkataan Millie walaupun dia tidak mengerti maksud dari perkataan tersebut. Beberapa saat kemudian di dunia nyata, Case menemui Millie. Dia lalu memberitahu kalau selama ini Millie benar dan ternyata di dalam game Pre-Cheaty ada kode dari game yang mereka ciptakan, yaitu Life Itself. Case juga memberitahu kalau Guy adalah sebuah kecerdasan buatan yang mereka buat dan sekarang dia berkembang. Karena game Pre-Cheaty 2 akan dirilis 48 jam lagi, maka game Pre-Cheaty pertama akan dihapus pada saat itu. Jika itu terjadi, Guy akan lenyap dan hasil kerja keras mereka akan hilang. Mereka juga tidak bisa mendapatkan bukti kalau N1 menggunakan kode dari game yang mereka buat. Case selalu menyuruh Millie untuk meminta bantuan kepada Guy untuk mendapatkan bukti yang mereka cari dengan cara memberitahu yang sebenarnya kepada Guy. Beberapa saat kemudian di Pre-Cheaty, Millie lalu memberitahu Guy kalau dia adalah sebuah program dan dunia mereka akan hancur dalam 24 jam. Millie lalu meminta Guy untuk membantunya. Mengetahui kenyataan bahwa dia hanyalah program dan sebuah kepalsuan, Guy pun meninggalkan Millie dan merasa sangat terpukul. Beberapa saat kemudian, Guy menemui sahabatnya Buddy. Dia lalu menceritakan semuanya.
Buddy lalu mengatakan kalaupun mereka tidak nyata, tapi momen-momen ketika mereka bersama adalah hal yang nyata, dan itulah hal yang terpenting. Karena Buddy seorang security, dia dan Guy bisa masuk ke tempat penyimpanan data Pricity dengan mudah karena semua security adalah temannya. Mereka lalu mengambil data yang Millie perlukan, tapi tiba-tiba ada seorang penjaga yang mendatangi mereka. Karena mengetahui kalau Guy adalah pria berkaos biru yang sedang populer, penjaga itu lalu membiarkan Guy dan Buddy pergi. Karena pria itu adalah fans dari pria berkaos biru. Perlu diketahui kalau di dunia nyata, Guy ini dikenal dengan julukan pria berkaos biru. Setelah itu, Guy menemui Millie untuk memberikan data tersebut. Di dunia nyata, N1 sedang jengkel karena kepopuleran pria berkaos biru menyebabkan penjualan game Pricity 2 menurun drastis. N1 juga merasa kalau pria berkaos biru adalah seorang peretas. Dia lalu menyuruh karyawannya untuk mengatasi hal tersebut. Kay selalu memberitahu kalau tidak ada cara untuk mengatasinya, karena pria berkaos biru bukan seorang peretas. Dia hanyalah NPC yang bisa berkembang. Moser lalu memberitahu kalau mereka merebut game Pricity, maka semua NPC akan kembali normal. N1 lalu menyuruhnya untuk merebut game Pricity. Kay selalu melarang hal tersebut karena akan menyebabkan semua perkembangan yang dibuat oleh NPC akan hilang. Tapi N1 tidak peduli karena kehadiran pria berkaos biru menyebabkan dia kehilangan banyak keuntungan. Sementara itu, Millie sedang melihat video klip dari data yang dibawa oleh Guy. Itu adalah video klip dari game Life Itself. Guy lalu mengatakan kalau dia merasa pernah melihat tempat tersebut. Di kantor milik N1, Moser pun mulai merebut game Pricity. Setelah game selesai direbut, Millie langsung kembali ke Pricity untuk menemui Guy. Tapi Guy tidak mengenali Millie karena dia sudah kembali menjadi NPC normal. Beberapa saat kemudian, Kay selalu memberitahu Millie kalau data dari perkembangan Guy sebenarnya masih ada. Millie hanya perlu memancing agar data tersebut bisa keluar. Millie lalu menemui Guy di Pricity. Dia lalu memaksanya untuk memakai kacamata. Setelah itu, Millie mencium Guy. Lalu Guy pun mengingat semuanya. Setelah Guy mengingat semuanya, dia pun mengajak Millie ke tempat tinggal miliknya dan memperlihatkan sebuah bayangan yang mirip dengan yang ada di video klip dari data yang dia ambil. Millie lalu mengatakan kalau itu adalah game Life Itself, tapi N1 menyembunyikannya. Di dunia nyata, Millie lalu memberitahu Case tentang hal tersebut dan meminta bantuan kepada Case untuk menyiapkan jalan agar Millie bisa pergi ke lokasi di mana game Life Itself disembunyikan. Beberapa saat kemudian, Guy lalu memberitahu Millie kalau dia punya rencana. Millie lalu masuk ke game Pricity. Ternyata Guy sudah mengumpulkan semua NPC. Guy lalu memberitahu kalau mereka tidak perlu takut melakukan hal-hal baru. Dia juga memberitahu kalau ada sebuah tempat di mana mereka bisa bebas melakukan apapun dan tidak perlu takut dengan kejahatan. Dia lalu berjanji akan menemukan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, semua player Pricity merasa heran karena semua NPC menghilang. Dan itu membuat heboh seluruh dunia. N1 lalu memberitahu anak buahnya kalau penyebab hal tersebut terjadi adalah Millie. Dia lalu menemui Moser dan menyuruhnya untuk menghapus akun milik Millie di Pricity. Tapi Moser memberitahu N1 kalau Millie adalah orang yang hebat dan susah untuk ditangani. N1 lalu menyuruh Moser untuk melakukan apapun agar Millie bisa lenyap dari game Pricity. Beberapa saat kemudian, para NPC berkumpul di sebuah kafe dan terlihat sedang merayakan kebebasan mereka. Tidak lama, Guy dan Millie melewati mereka menggunakan sebuah mobil untuk pergi ke tempat di mana game Life Itself disembunyikan. Tapi Moser menghalangi mereka dengan sebisa mungkin. Di sisi lain, Case membantu Guy dan Millie. Rabbit's coming for you later.
Akhirnya Guy dan Millie sampai di sebuah pantai. Sementara itu Case ketahuan dan Antoine memecat dia. Tapi Case masih bisa membuatkan sebuah jembatan untuk Millie dan Guy. Mengetahui itu, Antoine memberitahu Moser kalau jangan sampai Millie dan Guy bisa melewati jembatan tersebut, lalu menyuruhnya untuk merebut game Pricity lagi. Moser agak curiga dengan hal tersebut, karena N1 seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi dia masih melakukan perintahnya, walaupun dia sedikit ragu-ragu. Di dalam game Pricity, Millie mulai menghilang karena game sedang direbot. Dia lalu menyuruh Guy untuk pergi sendirian. N1 lalu menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan NPC terbaru yang bernama Dude. Dan karena belum sempurna, walaupun Dude adalah NPC yang sangat kuat, tapi dia agak sedikit bodoh. Guy akhirnya bertarung melawan Dude. Way better. Hit you. He punches. Over. Catch me. I don't know. TBD. Setelah itu, Guy dan Buddy pergi ke jembatan yang sudah dibuat oleh Case. N1 yang marah dan tidak mau kebohongannya terungkap, lalu pergi ke tempat server berada. Pada saat itu, Case melihatnya dan memberitahu hal tersebut kepada Millie. Di tempat penyimpanan server, N1 lalu mulai menghancurkan server-server tersebut. Moser lalu menghalanginya dan mengatakan kalau N1 telah mencurangi Case. Dan dia tidak akan bekerja lagi di sana karena Case adalah temannya. Tapi N1 malah memecat Moser dan tidak menghiraukannya. Di dalam game Pricity, semua bangunan mulai hancur dan para NPC berlarian untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Guy sedang berusaha melewati jembatan bersama Buddy. Tapi di tengah perjalanan, Buddy tidak bisa melanjutkannya karena jembatannya hancur. Dengan terpaksa, Guy meninggalkan Buddy dan akhirnya dia sampai di tempat yang dia cari. Sementara itu, ketika N1 akan menghancurkan server terakhir, Millie datang. Mereka lalu membuat kesepakatan. Millie tidak akan menggugat N1 asalkan dia memberikan server terakhir tersebut. Beberapa saat kemudian, terlihat Millie, Case, dan Moser sedang bekerja untuk mengembangkan game Life Itself. Case lalu keluar untuk membeli kopi. Sementara itu, Millie masuk ke dalam game untuk menemui Guy. Guy lalu memberitahu kalau dia sangat mencintai Millie, tapi dia hanyalah sebuah program yang ditulis oleh pembuatnya. Dan mungkin merupakan sebuah surat cinta dari si pembuat program untuk Millie. Millie lalu teringat sesuatu dan mulai mencari folder rekaman pembicaraannya dengan Case. Ternyata program Guy dibuat karena Case mencintai Millie. Lalu Millie pun pergi untuk menemui Case, dan akhirnya mereka berpacaran. Sementara itu, di dalam game Life Itself, Guy yang sedang jalan-jalan bersama Dude memberitahu kalau dia sangat merindukan sahabatnya, yaitu Buddy. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang memanggil Guy, dan ternyata dia adalah Buddy. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Free Guy yang dirilis pada bulan Oktober 2021 lalu. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel Tinta Dunia dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami yang selanjutnya. Saya Cupeng, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.